Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya buat info-info menarik tentang India. Namaste Meredos, ada yang pengen kuliah ke India? Nah, kemarin ini ada kepala sekolah dari Indonesia yang sempat berkunjung ke India loh. Wah, gimana ya pengalamannya selama berkunjung ke India? Nah, nama beliau adalah Bu Tuti. Bu Tuti hari ini akan berbagi pengalamannya berkunjung ke India. Penasaran gak sih apa Bu Tuti merekomendasikan India buat pelajar Indonesia? Yuk langsung aja kita tonton videonya. Saya Ibu Wirastuti yang saat ini dipercaya untuk dituakan di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Nah, SMA 2 Yogyakarta ini merupakan sekolah besar ya, dengan siswa berjumlah 963. Ada 27 kelas seperti itu. Saya tuh sebelum ke India pasti ada beberapa pertanyaan, ini kan hanya melihat, membaca gitu ya dari media, juga melihat dari media juga. India kesannya banyak sekali penduduknya ya, ini kan terpadat gitu ya, terpadat nomor 2 kali. Kemudian pasti yang dilihat di media-media itu yang tahunya kok kurang bersih gitu ya. Terus bagaimana ya tentang pendidikan, tentang kesehatan seperti itu. Namun ya setelah saya ke sana seperti culture shock kan pasti ya teman-teman ya. Begitu melihat di sana, memang penduduknya banyak gitu ya, sama seperti kita gitu ya, sama seperti Indonesia. Namun di sana itu komunitasnya kok sepertinya bagus ya. Ternyata aman di sana. Ternyata aman. Mengapa? Ini bukti ya ketika mengunjungi itu di commercial market ya itu. Begitu luasnya itu, nah semuanya aman. Oke saja di sana. Itu yang pertama. Kedua, begitu masuk ke institusi, ke lembaga-lembaga pendidikan, itu yang mengagetkan ya teman-teman, karena begitu tertata, begitu bersih, dan sistem pendidikannya itu yang sudah saya bukti bagus banget, sehingga perlu dicontoh juga ya. Yang kita harus perlu belajar, mereka tuh ada placement cell seperti itu, sehingga akan memudahkan sekali, memperlancar mahasiswa yang belajar di sana mencapai cita-citanya. Karena orang mau kuliah, orang mau sekolah pasti ada tujuannya. Bagaimana supaya tujuannya tercapai itu pasti harus dibantu dengan institusi tersebut. Nah, ini yang membuat culture shock ya. Kemudian tentang kebersihan di sebuah lembaga, di sebuah institusi itu luar biasa sekali. Dan yang membuat culture shock berikutnya ada dengan harga. Nah, harga di sana itu saya herannya gini ya. Setiap barang itu ada MPR ya, market price rate ya. Jadi di semua tempat itu misalnya kita membeli sebuah barang gitu ya, baik itu di India Selatan maupun di utara, itu harganya sama, tidak beda gitu ya, meskipun di lain toko, lain tempat itu bisa sama semua. Kemudian juga yang membuat culture shock tentang kesehatan, terkait dengan kesehatan. Di sana terkenal dengan obat-obatan yang sangat murah, baik itu dokternya, obat-obat yang sangat-sangat diperlukan. Itu juga berikutnya yang murah namun berkualitas juga terkait dengan makanannya. Dan yang mencengangkan itu harga-harga buku. Karena kalau dibandingkan dengan yang di kita, waduh kok sangat terjangkau dengan buku yang berstandar internasional, yang pastinya itu berbahasa Inggris dan sekian ratus halaman. Pendidikan di India ada perlu banyak yang perlu kita contoh ya di Indonesia. Yang pertama, di sana itu ada namanya placement cell yang sangat membantu mahasiswa saat kuliah, karena di situ tidak hanya terkait dengan lapangan kerja, namun juga terkait dengan bantuan ya, kepribadian. Jadi mahasiswa ketika sudah diterima itu sudah lengkap, tidak hanya job saja, tidak hanya pekerjaan, tapi juga terbantu terkait dengan kepribadian, karakter, sehingga akan memperlancar dan akan membuat sukses ketika sudah terjun di pekerjaan tersebut. Kemudian ada beberapa yang sudah saya
diinformasikan ke sekolah untuk tambahan materi ajar, tidak perlu guru misalnya datang pagi-pagi misalnya jam 0 tambahan jam dia, kemudian guru mengajar, anak juga harus datang. Nah kemarin ketika saya mengunjungi salah satu universitas itu sudah saya informasikan bahwa kita lebih bagus membuat video ya, kemudian di-share, di-upload di YouTube sehingga semua siswa bisa melihat, menambah apa yang perlu diperlukan itu dari YouTube. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam satu kelas semuanya di rank pertama gitu ya, pasti ada yang di tengah, ada yang di bawah. Nah, seorang guru pasti tidak mudah atau merupakan tantangan tersendiri ketika akan mengajar. Tidak bisa juga akan mengikuti siswa yang paling smart ya, tidak pula juga harus mengikuti yang belum paling di bawah. Nah, supaya adil pasti harus ada tambahan pemberian materi, tambahan pendampingan. Nah, itu digunakan, bisa menggunakan rekaman yang nanti akan diupload di YouTube. Itu salah satunya bisa diterapkan di sekolah. Ya, berikutnya yang bisa diterapkan di sekolah, meminta untuk guru bimbingan konseling itu memaksimalkan, lebih maksimal lagi dalam pendampingan semua siswa, apalagi di SMA. Pendampingan harus lebih maksimal lagi, karena memang anak-anak seumur SMA itu masih sangat-sangat memerlukan pendampingan dan pembimbingan dari guru bimbingan konseling seperti itu. Berikutnya juga yang bisa dicontoh penggunaan bahasa. Ini kadang terlewatkan ya. Mengapa di India itu bisa langsung menembus internasional? Company-company yang datang ke univ itu tuh yang skala internasional. Mengapa? Karena mereka sudah tidak bermasalah dengan bahasa. Karena sudah mereka menguasai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nah, yang bisa saya terapkan langsung di sekolah akan lebih memaksimalkan lagi penggunaan bahasa Inggris sebagai second language. Karena ini sangat penting, tidak hanya pengetahuan, tapi bahasa ini tidak bisa diabaikan, apalagi kalau kita mau go internasional. Nah, ini salah satu sisi yang memang ya menjadi catatan besar untuk kita seperti itu. Karena dia sudah jadi second language kan. Nah, kalau kita memang masih menjadi foreign language. Kemudian tambahan lagi terkait dengan fasilitas. Nah, univ-univ di sana itu, universitas di India itu menekankan 7% praktek, 30% teori. Nah, untuk prakteknya itu yang membuat ya kagum gitu ya. Peralatannya, fasilitasnya, mesin-mesinnya dari beberapa perusahaan internasional yang bekerjasama dengan. Jadi perusahaan tersebut itu yang datang ke universitas, bukan universitas yang datang ke perusahaan tapi dibalik. Misalnya Toyota datang, saya perlu tenaga yang seperti ini. Langsung dilatih oleh universitas terkait dengan kurikulumnya, sehingga ketika perusahaan tersebut membutuhkan, nah universitas tersebut sudah siap dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang bagus lagi seperti ini, pertanyaan saya waktu itu di salah satu univ, bagaimana kalau pelajar atau mahasiswa Indonesia yang sudah lulus tapi di placement misalnya itu diterima di perusahaan internasional, tapi itu tempatnya di Jepang. Nah, sudah diterima, tapi apakah boleh misalnya orang tua menginginkan anaknya pulang lagi ke Indonesia misalnya? Nah, karena ini perusahaan internasional, pasti linknya sudah dengan banyak negara, ya oke, bisa kembali ke Indonesia seperti itu. Dengan perusahaan yang sama tentu saja. Saya sudah membuktikan 2 kali ke India ya. Dan ini ya terbukti, yang pertama terbukti, yang kedua sudah terbukti bahwa India itu aman. Kalaupun ada tidak aman, itu di semua negara pasti ada kan. Namun secara keseluruhan siswa-siswa di India itu juga aman gitu ya. Maksudnya India aman untuk orang asing dari negara luar belajar di India. Ini bisa dibuktikan dari banyaknya mahasiswa dari luar India yang mana saya ketemu di sana gitu ya. Nah mereka aman-aman saja mereka di sana gitu ya. Sehingga menjadi catatan atau rekomendasi kepada orang tua, tidak perlu lagi memikirkan ya, mencemaskan anak-anaknya belajar di India karena sudah terbukti bahwa aman ya. Dan kedua,
universitas di mana anak-anak atau orang asing itu belajar itu bisa menjamin bahwa mereka akan dalam kondisi yang aman seperti itu. Tambahan lagi untuk keamanan. Ketika sampai di Bangalore waktu itu ya, itu kan pukul 3.30 dini hari. Kalau kita kan 3.30 kan pasti ya jelas masih gelap lah, sama lah seperti di sana gitu ya. Kalau misalnya saya akan keluar sendiri itu pasti waduh banyak sekali pikiran, aduh gimana ya nanti di jalan gitu ya. Namun ketika kami keluar dari bandara ya, bandara ya di Bangalore itu dikejutkan oleh wanita yang baru saja dia bekerja, tapi memang sepertinya dia kerja di shift malam. Nah, wanita tadi itu yang melewati seorang pekerja itu dengan santai, aman sekali. Padahal pagi hari. Beberapa tadi catatan yang membuat culture shock itu pertama terkait dengan makanan ya, higienis tadi ya, dan keamanan. Sebelum datang ke India disampaikan, wah nanti di sana pasti hati-hati loh makanannya dan sebagainya. Ternyata ya culture shock-nya seperti itu. Ya alhamdulillah pulang dari India itu semuanya aman, tidak sakit, sehat karena makanannya sangat luar biasa gitu ya. Semua higienis, sudah terbukti langsung melihat ke dapur-dapur yang di universitas itu sangat-sangat bersih sekali, dan itu di atas standar kita lah, di standar Indonesia gitu. Kemudian yang terkait dengan harga-harga ya kebutuhan pokok itu luar biasa di sana ya. Perbandingannya ini yang membuat culture shock. Contoh tuh anggur kalau di Indonesia, contoh khususnya di Jogja, itu 1 kilo itu sampai harganya bisa 70-80 ribu dengan jenis yang sama. Itu di sana hanya 6 rupiah, jadi itu hanya 12 sampai 15 ribu sekilo. Sangat-sangat luar biasa gitu dibanding dengan kita ya. Misalnya untuk seorang mahasiswa itu katakanlah 2.500.000 itu sudah termasuk tempat tinggal ya, misalnya untuk asrama. Dan fasilitas yang luar biasa, ada laundry, ada fasilitas berenang untuk basket, kemudian disediakan makan itu 4 kali termasuk snack, dan itu unlimited ya, makanya mau makan seberapa banyaknya, dan yang pasti makanannya itu bersih dan sehat. Nah, dan satu hal yang perlu kita contoh di sana tidak menggunakan MSG, dan itu makanannya enak-enak. Nah, sebagai seorang pimpinan sekolah dan sudah membuktikan, tidak hanya merekomendasikan ke siswa-siswa saya, namun juga ke Bapak Ibu guru dan masyarakat, tentu saja India bisa dan patut dijadikan opsi. Mengapa? Ketika anak-anak kita itu ada kompetisi besar ya, harus bersaing bagaimana ya kita di Indonesia, seperti yang kita ketahui, kuliah atau sekolah di India bisa atau tepat dijadikan opsi yang kedua, karena nanti kedepannya akan bagus. Ya goalnya tadi kan, goal orang tua pasti akan mendapat pekerjaan, ya kan? Nah itu India bisa dijadikan opsi. Nah, gimana? Ternyata terbukti kan kalau India itu aman, nyaman, dan bagus buat pelajar Indonesia? Gimana? Kamu tertarik gak nih buat kuliah ke India? Coba tulis di komen di bawah ya. Sampai situ dulu video kali ini. Kabi Alvida Nakena. Pirmilengge.